Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitrianingsih dan Hairul Amin Tersetio. Kami di sini akan mempresentasikan one day surgery pada kasus metode operasi pria atau vasektomi. Definisi kontrasepsi MOP. MOP atau vasektomi adalah istilah dalam ilmu bedah yang terbentuk dari dua kata, yaitu vas dan ektomi. Vasektomi ialah pemotongan sebagian kurang lebih 0,5 cm sampai 1 cm pada vas deferens atau tindakan operasi ringan dengan cara mengikat dan memotong vas deferens sehingga sperma tidak dapat lewat dan air mani tidak mengandung spermatozoa, sehingga tidak terjadi pembuahan. Operasi berlangsung kurang lebih 15 menit dan pasien tidak perlu dirawat. Sperma yang sudah dibentuk tidak akan dikeluarkan oleh tubuh, tetapi diserap dan dihancurkan oleh tubuh. Teman-teman, jadi seperti ini ya. Ini before atau sebelum di vasektomi atau MOP. Kemudian ini ada after setelah di vasektomi. Ini seperti diikat dan dipotong ya. Jenis-jenis metode operasi pria atau MOP yang pertama ada vasektomi tanpa pisau atau FTP atau non-scalpel vasektomi. Kemudian ada vasektomi dengan insisi skrotum atau tradisional. Kemudian ada vasektomi semi-permanen dan vasektomi permanen. Untuk yang pertama, vasektomi tanpa pisau, di mana hemostat tajam untuk menusuk skrotum, sehingga mampu mengurangi waktu penyembuhan serta menurunkan kesempatan infeksi atau sayatan. Kemudian yang vasektomi dengan insisi skrotum atau tradisional, vasektomi dengan insisi skrotum di mana dilakukan pembedahan kecil pada deferens, kemudian itu diikat atau ditutup dengan cara seperti yang tadi digambar untuk mencegah sperma agar tidak memasuki aliran mani atau ejakulasi. Kemudian vasektomi semi permanen, yaitu vas deferens yang diikat bisa kembali dibuka untuk berfungsi secara normal kembali dan tergantung dengan lama tidaknya pengikatan vas deferens tersebut. Karena semakin lama vasektomi diikat, maka keberhasilan semakin kecil sebab vas deferens yang sudah lama tidak dilewati sperma akan menganggap bahwa sperma itu adalah benda asing dan akan menghancurkan benda asing tersebut. Indikasi dan kontraindikasi metode operasi pria atau MOP. Untuk indikasinya, ini untuk menunda kehamilan, mengakhiri kesuburan, membatasi kehamilan dan bagi setiap pria, suami dari suatu pasangan yang usia subur dan telah memiliki jumlah anak yang cukup dan tidak ingin menambah anak lagi. Kemudian kontraindikasi MOP di sini meliputi infeksi kulit lokal, misalnya seperti skabies, infeksi trakus genitalia, kelainan skrotum atau sekitarnya, seperti varikokel, hidrokel besar, filariasis, hernia inguinal, dan lain-lain. Syarat melakukan metode operasi pria atau MOP seperti ada syarat sukarela, jadi pasien tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian syarat bahagia yaitu perkawinan sah dan harmonis, memiliki anak hidup minimal 2 orang, umur anak terkecil lebih dari 2 tahun dan dalam keadaan fisik dan mental yang sehat. Kemudian ada persetujuan atau mendapatkan persetujuan dari istri dan umur istri sekitar 25 sampai 45 tahun. Kemudian syarat yang berikutnya ada syarat sehat, yaitu dilakukan melalui pemeriksaan prabedah oleh dokter. Kemudian ada informed consent untuk tindakan vasektomi dan persetujuan dari istri. Seleksi atau pemilihan pasien one day surgery pada kasus MOP. Yang pertama meliputi kriteria pasien. Kriteria pasien di sini meliputi status fisik, ASA 1 atau ASA 2 dengan penyakit atau kelainan sistemik yang terkendali. Tidak ada riwayat pasca bedah atau anestesi yang kurang baik.
Kemudian ada usia pasien. Usia pasien di sini itu, pasien lebih dari biasanya yang dilakukan ODS itu lebih dari 6 bulan dan, tidak dilakukan pada lansia. Kemudian ada pasien mengerti dan memahami instruksi prabedah dan pascabedah atau anestesi. Kemudian sebaiknya tempat tinggal pasien tidak jauh dari rumah sakit, perjalanan kurang lebih tidak melebihi dari 1 jam perjalanan. Yang berikutnya ada kriteria pembedahan. Kriteria pembedahan ini meliputi lama pembedahan tidak melebihi 60. Pembedahan superfisial bukan tindakan bedah di dalam kranium, toraks, atau abdomen kecuali laparoskopi. Tidak memerlukan pelemas otot yang sempurna dan tidak banyak menimbulkan perdarahan, tidak banyak menimbulkan perubahan fisiologis pasien. Kemungkinan komplikasi pasca bedah ini rendah sekali. Menurut Syahrul dan Dinar 2013, keberhasilan pembedahan ambulatori anestesi tergantung pada seleksi pasien, jenis pembedahan dan teknik anestesinya yang tepat. Yang pertama meliputi keadaan umum pasien, kemudian ada kondisi sistem pernafasan pasien, seperti pasien tidak memiliki riwayat penyakit asma, dan pasien tidak sedang batuk dan pilek. Kemudian kondisi sistem kardiovaskuler atau pasien tidak memiliki riwayat hipertensi, riwayat jantung, kemudian riwayat penyakit ginjal, hepar, dan kelainan endokrin seperti diabetes mellitus. Kemudian ada obat-obat yang sedang diminum sekarang atau obat atau dalam pengobatan. Prosedur tindakan anestesi atau pembedahan. Yang pertama, persiapan prabedah meliputi anamnesa. Anamnesa ini seperti menanyakan penyakit yang sedang diderita, pembedahan atau anestesi yang pernah dialami, pengobatan yang sedang dijalani atau yang sedang dijalani selama ini, kemudian menanyakan riwayat alergi obat dan makanan, menanyakan keluhan atau riwayat penyakit penyerta seperti apakah pasien memiliki penyakit hipertensi, asma, dan lain-lain. Kemudian menanyakan kembali makan minum terakhir atau puasa. Untuk yang kedua, pemeriksaan fisik meliputi ada sistem kardiovaskuler seperti tekanan darah, kemudian nadi, kemudian pemeriksaan sistem pernafasan seperti mendengarkan suara paru, kemudian dan pemeriksaan sistem organ lain atau head to toe dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian ada status psikologis, pasien atau pengantar dapat memahami dan mengerti instruksi yang diberikan. Seperti misal contoh puasa kurang lebih 6-8 jam, itu untuk instruksi prabedahnya. Dan pasca bedahnya misal nanti jika pasiennya. Untuk persiapan prabedah berikutnya adalah premedikasi. Untuk premedikasi ini diberikan jika diperlukan, biasanya untuk mengurangi kecemasan. Untuk premedikasi ini meliputi obat-obat selain harus memenuhi tujuan premedikasi juga harus bersifat short-acting dan diberikan dalam dosis yang rendah. Kemudian ada pemberian antiemetik atau antimual muntah seperti ondansetron atau ranitidin. Untuk teknik anestesi pada pasien ambulatori harus memenuhi kriteria induksi cepat, lancar, dan menyenangkan. Pemeliharaan anestesi cukup sempurna, aman, dan menyenangkan bagi pasien dan bagi operator. Kemudian bebas dari rasa sakit dan rasa takut, dan pemulihannya cepat tanpa komplikasi seperti mual, muntah, vertigo, dan lain-lain. Kemudian tonus simpatis atau refleks protektif cepat kembali. Pada dasarnya tidak berbeda dengan anestesi pada pembedahan elektif. Bedanya hanya menghindari obat yang menyebabkan masa pulih sadarnya itu lama.
Kemudian sekitar 70% operasi rawat jalan dilakukan dengan anestesi umum. Operasi rawat jalan bukan kontraindikasi intubasi LMA sebagai alternatif intubasi. Maintenance anestesi bisa menggunakan inhalasi maupun TIFA. Kemudian untuk inhalasi biasanya yang dipakai ini menggunakan sevofluren, disfluren atau isofluren. Ada TIFA dengan menggunakan propofol, analgesik dapat memakai fentanyl. Untuk teknik anestesi ambulatori pada kasus MOP dengan menggunakan general anestesi dengan teknik TIFA dengan insersi lokal dan anestesi lokal. Kemudian TIFA atau total intravenous anestesi merupakan salah satu jenis anestesi umum yang menjadikan nyeri itu secara sentral disertai hilangnya kesadaran yang bersifat reversible atau dapat pulih kembali. Kemudian anestesi intravena selain untuk induksi juga digunakan untuk maintenance atau rumatan. Dosis ini menggunakan propofol dengan dosis 2-2,5 mg per kilogram berat badan. Kemudian anestesi lokal adalah hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai kehilangan kesadaran atau kerusakan fungsi kontrol saraf pusat dan bersifat reversible. Untuk anestesi lokal di sini untuk insersi menggunakan lidokain 4-5 mg per kilogram berat badan dengan tanpa epinefrin. Jika menggunakan epinefrin, dosisnya 7 mg per kilogram berat badan. Monitoring anestesi. Selama anestesi berlangsung harus selalu diawasi pernafasan pasien, meliputi tanda-tanda sumbatan jalan nafas, contohnya seperti nafas berbunyi, adakah retraksi otot dada, apakah nafas paradoksal, kemudian adakah tanda-tanda depresi pernafasan seperti bisa dilihat dari nafas itu dangkal. Kemudian ada kardiovaskuler. Ini meliputi tekanan darah, apakah pasien hipertensi, hipotensi, atau pasien apakah mengalami shock, apakah pasien aritmia seperti berdikadi, takikardi, dan apakah ada tanda-tanda henti jantung atau tidak. Kemudian ada oksigenasi. Ini bisa dilihat dari saturasi oksigen pasien dan bisa dilihat dari warna atau pasien seperti apakah ada kebiruan, itu menandakan cyanosis atau kurang oksigen. Kemudian suhu tubuh pasien, apakah pasien hipotermi ataukah hipertermi, seperti itu. Ruang pulih sadar atau recovery room. Pemulihan adalah suatu proses yang secara tradisional dibagi menjadi 3 bagian yang saling tumpang tindih. Yang pertama itu ada early recovery. Ini dimulai dari dihentikannya obat anestesi supaya pasien bangun, kemudian kembalinya refleks proteksi jalan nafas pasien, dan dimulainya aktivitas motorik pasien. Kemudian ada intermediate recovery. Ini bila sudah mencapai kriteria untuk dapat dipulangkan ke rumah. Kemudian ada late recovery, mulai dari dipulangkan sampai pulihnya fungsi fisiologis ke dalam keadaan seperti sebelum pembedahan dilakukan. Kemudian perlengkapan ruang pulih sadar atau recovery ini untuk bedah ambulatori sama dengan bedah elektif lainnya seperti oksigen, harus terdapat penghisap lendir atau suction, kemudian tersedianya obat-obatan emergensi dan alat-alat untuk keadaan gawat darurat, serta perawat terlatih dan untuk melakukan resusitasi jantung paru. Kemudian pasien dapat dikeluarkan dari ruang pulih sadar bila pasien sudah sadar penuh, pasien kooperatif, tanda-tanda vital pasien baik, refleksi proteksi baik, dan komplikasi-komplikasi lain tidak ada perdarahan ulang, rasa sakit hebat, mual, dan muntah. Permasalahan yang mungkin muncul pada peri-anestesi adalah tahap pre-anestesi, meliputi pasien tidak memahami instruksi, kemudian ada pasien mempunyai penyakit penyerta, pasien mengalami ketakutan dan kecemasan yang mungkin dialami dan dapat
mempengaruhi respon fisiologis tubuh pasien. Pada tahap intraanestesi, permasalahan yang mungkin muncul itu meliputi terjadi perubahan hemodinamik pasien karena propofol menghambat aktivitas simpatis vasokonstriktor sehingga menurunkan pembuluh darah perifer, perlot, dan kontraktilitas otot jantung yang akhirnya akan menurunkan tekanan darah di arteri. Kemudian hipotensi yang terjadi saat induksi biasanya akan pulih akibat dari stimulasi laringoskop dan intubasi. Hipotensi pada induksi propofol dipengaruhi oleh dosis yang besar, kecepatan injeksi. Kemudian propofol secara nyata mempengaruhi barorefleks arterial terhadap hipotensi. Kemudian ada perdarahan, kemudian ada masalah pada respirasi seperti apnu karena pada dosis induksi propofol ini akan menekan secara dalam fungsi pernafasan sehingga menyebabkan apnu. Meski hanya dengan dosis subanestetik, propofol menghambat respon normal terhadap hiperkardia. Kemudian untuk intoksikasi anestesi lokal meliputi ada stimulasi pusat. Biasanya ini pasien mengalami gelisah, mual, muntah, dan kejang. Kemudian untuk stimulasi susunan sistem kardiovaskuler, pasien bisa mengalami takikardi, hipertensi, dan vasodilatasi kulit. Kemudian untuk depresi susunan saraf pusat, ini pasien biasanya mengalami depresi pernafasan. Kemudian ada depresi susunan kardiovaskuler, biasanya ini pasien mengalami bradikardi, hipotensi atau shock. Kemudian pada tahap pasca anestesi, pada pasca anestesi ambulatori anestesi tidak terlepas dari komplikasi, meskipun tidak berat seperti nyeri kepala, mual, muntah-muntah, dan nyeri pada otot, nyeri tenggorokan, batuk-batuk, dan kurang konsentrasi. Untuk kategori komplikasi di sini ada komplikasi ringan, ini bila berlangsung 1-2 hari. Kemudian ada komplikasi sedang, ini berlangsung 2-5 hari. Kemudian ada komplikasi berat, ini biasanya berlangsung lebih dari 5 hari. Jadi kesimpulannya adalah anestesi ambulatori tidak memerlukan rawat inap pasca bedah. Resiko ambulatori anestesi sama besarnya dengan anestesi pasien rawat inap. Tindakan bedah pada ambulatori anestesi umumnya tergolong bedah minor, superficial, tidak sulit, dan cepat selesai. Walaupun demikian, ambulatori anestesi tidak dapat dikaitkan dengan anestesi ringan. Anestesi juga harus dalam dan sama untuk bedah rawat inap, agar pembedahan dapat dilakukan dengan baik, tidak tergesa-gesa, dan aman. Resiko anestesi pada bedah mayor juga mungkin terjadi pada bedah ambulatori anestesi. Yang diharapkan pada kasus ambulatori adalah masa pulih sadarnya cepat, tanpa penyulit berat selama atau pasca bedah, sehingga pasien dapat dipulangkan pada hari yang sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.